Di Indonesia ini hanya ada 2 rumah sakit yang mendapat penghargaan dengan predikat platinum. Itu salah satunya rumah sakit swasta, satu-satunya adalah di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan ada beberapa yang masih gold atau apa, itu juga cuma ada 2 di Indonesia, Pak. Dan kita salah satu yang terbaik lah bisa dikatakan begitu. Itu terkait pelayanan struknya kan. Jadi stroke itu sebenarnya awalnya stroke itu ada 2 kategori, Pak. Ada stroke yang namanya perdarahan, ada stroke yang namanya sumbatan. Nah, terkait tanda atau gejalanya, ya salah satunya tadi, Pak, ada kelumpuhan, nggak bisa bicara. Bagaimana teman-teman atau awam bisa mengetahui dari gejala tadi, kan sudah jelaskan bagaimana gejala mulai dari deteksi dini, lalu apa yang harus dilakukan, lalu dan harus namanya segera ke rumah sakit. Nah, kemudian kalau sampai pada akhirnya di rumah misalnya awam menemukan kasus seperti itu, tindakan apa yang harus dilakukan selain pergi ke rumah sakit? Ketemu kembali di channel kita Nescafe, channel kebanggaan kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan kedatangan teman kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah ya di bidangnya yaitu tentang mengenai stroke. Nah, nanti kita akan memperkenalkan bagaimana sih konsep stroke itu pada pasien-pasien yang beliau ditangani, baik dari sisi awam dan medis. Oke guys, sebelumnya jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe supaya kita menambah semangat untuk memberikan informasi. Oke, kita langsung saja. Selamat pagi Pak Nur Hadi. Pagi Pak Gigen. Ya, luar biasa. Terima kasih nih kita bisa wawancara, ngobrol. Ini salah satu edukasi, salah satu tugas kita sebagai nakes yang memang harus tetap mengedukasi kepada halayak orang ya. Setuju Pak. Ya, hari ini kita fokus membicarakan mengenai apa sih yang disebut pada pasien-pasien stroke. Mungkin kalau di umum tuh istilahnya kelumpuhan atau gitu ya. Nah, ini yang harus kita sinkron nih Pak Hadi nih. Mungkin sebelum pada Susanti, mungkin kita perkenalan langsung aja ya. Beliau nanti akan memperkenalkan. Oke, silakan. Baik Pak Gigen. Selamat pagi sahabat Nescafe. Terima kasih Pak Gigen sudah diundang nih ke Nescafe. Jadi saya panggilannya Hadi aja ya Pak. Ya, saya Hadi, saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Timur. Dan alhamdulillah rumah sakit tempat saya bekerja itu saat ini salah satu layanan unggulannya adalah tentang stroke. Ya, betul. Dan mungkin perlu saya informasikan pelayanan ruang stroke unit. Saya sebut nama rumah sakitnya boleh ya Pak? Bagus. Di Rumah Sakit Premier Jatinegara itu di Indonesia ini hanya ada 2 rumah sakit yang mendapat penghargaan dengan predikat platinum. Itu salah satunya rumah sakit swasta, satu-satunya adalah di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan ada beberapa yang masih gold atau apa, itu juga cuma ada 2 di Indonesia Pak. Dan kita salah satu yang terbaik lah bisa dikatakan begitu. Itu terkait pelayanan struknya. Saya di ruang stroke ini ya kurang lebih udah 13 tahun. Wih, luar biasa. Dari lulus langsung masuknya ke ruang stroke unit, alhamdulillah sampai sekarang. Terus tadi terkait langsung aja nih Pak ya. Terkait tadi Bapak bilang stroke itu sebenarnya apa sih, terus tadi yang kelumpuhan lah segala macamnya. Saya menjelaskan dari sisi keperawatannya aja ya Pak, karena kebetulan saya perawat, saya lulusan dari Akademi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dulu Pak. Terus S1-nya saya dari Berta Medika. Di situ banyak sekali ilmu yang saya dapat, dan kebetulan di ruang stroke unit juga saya terapkan. Jadi stroke itu sebenarnya awalnya stroke itu ada 2 kategori Pak. Ada stroke yang namanya perdarahan, ada stroke yang namanya sumbatan. Nah, terkait tanda atau gejalanya, ya salah satunya tadi Pak, ada kelumpuhan, nggak bisa bicara. Nah, kalau dipermudahnya Pak, supaya mengingatnya gampang, kalau internasional itu dulu namanya pakainya FAST, itu singkatan. Sekarang berkembang menjadi BIFAS. Tapi kalau di Indonesia sekarang sudah ada Pak, dari Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan jembatan keledai supaya gampang diingat tanda gejala stroke itu apa, yaitu segera ke RS. Nah, ternyata segera ke RS ini ternyata tidak se-booming kayak
Citayam Fashion Week, Pak. Oh iya, betul. Jadi semuanya langsung booming tahu, tapi ternyata program pemerintah yang sudah memberikan edukasi ke masyarakat terkait stroke, yaitu tanda gejalanya ada 6. Segera ke RS. Itu gampang sekali ya. Iya, sebenarnya gampang, ini Pak. gampang sekali teman-teman. Mungkin ini juga bagi masyarakat umum ya. Jadi segera ke rumah sakit. Jadi nggak sulit kayak tadi kan. Fast apa itu agak susah. Nah, itu segera. Internasionalnya bahasa Inggris, Pak. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Ya, lebih gampang. Bagus, ini segera. Oke, silakan lanjut. Jadi itu senyum, Pak. Dilihat senyumnya. Nah, senyumnya itu mukanya simetris atau enggak. Ya. Terus belum tentu juga sebenarnya ketika senyumnya tidak simetris itu stroke. Tapi salah satu tandanya itu. Kalau waktu itu sempat booming yang penyakit saya sebut nama orang Rono Karno, Pak. Itu kan sempat heboh tuh. Iya. Katanya kena serangan, tapi ternyata itu namanya Bell's palsy. Jadi beda. Tapi salah satunya se-nya adalah senyumnya. Bibirnya ini simetris atau tidak. Ketika suruh senyum, dia meringis sini, Pak. Kalau dia tidak simetris, patut dicurigai. Jangan-jangan itu stroke. Yang kedua adalah se-ge. Ge-nya ini adalah gerakan, Pak. Gerakan. Nah, gerakan itu bisa yang tadi Bapak bilang lumpuh. Atau mungkin bisa saja hanya kelumpuhannya itu minimal atau dia nggak bisa gerak sama sekali bisa. Biasanya dia simetris. Kalau kanan semua, kalau kiri semua. Jadi atas bawah kaki sama tangan. Terus ra-nya adalah segera. Ra-nya adalah bicara. Nah, bicaranya ini bisa tidak bisa bicara sama sekali atau bicaranya pelo atau kita lagi ngobrol nih, Pak. Bapak tanya apa, saya jawabnya apa. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Itu segeranya. Ke-nya itu adalah kebas atau kesemutan. Nah, itu hampir ada kemiripan juga kayak yang tadi kelemahan. Kalau kelemahan itu nggak bisa gerak, kalau ini kesemutan yang menetap. Dan dia kalau orang habis duduk sila atau mungkin tidur ketimpa, itu kan bisa kesemutan juga. Kalau ini nggak, kita lagi duduk lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kok kesemutan. Nah, itu patut waspada atau kebas. Nah, ini di masyarakat umum kebanyakan seperti itu Iya. Kebas, kesemutan. Nah, dianggapnya kecapean aja kali. Nah, ini betul. Padahal ini perlu patut diwaspadai itu, Pak. Nah, memang kalau kebas kesemutan itu banyak sekali yang ntar dulu deh, kasih balsem dulu deh, kasih apa. Padahal patut waspadai. Saya lanjutkan dulu ya, Pak. Segera ke-nya kebas. R-nya adalah rabun. Jadi kadang-kadang ada yang serangan stroke pada seseorang itu bisa mengakibatkan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan itu sebenarnya banyak, Pak. Ada yang namanya kalau bahasa medisnya itu hemianopsia. Hemianopsia itu gangguan lapang pandang. Jadi semuanya dia ada serangan stroke di otak sisi sebelah kanan, otomatis anggota tubuh sebelah kiri yang bermasalah. Itu kadang dia kok jalan kok nabrak-nabrak di sebelah kirinya. Nah, jangan-jangan dia ada serangan stroke tapi di area mata. Nah, atau mungkin tiba-tiba ngeblank, kelihatannya hitam semua atau bercak-bercak. Itu beberapa kasus pengalaman di ruang stroke unit kita. Terus S-nya adalah sakit kepala hebat. Nah, sakit kepala hebat itu biasanya khas kalau tanda-tanda stroke-nya di stroke perdarahan atau juga sakit kepala bisa juga walaupun kasusnya sumbatan tapi biasanya luas. Nah, pokoknya sakit kepala hebat yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan, Pak. Nah, itu bisa terjadi dan atau gangguan keseimbangan juga bisa karena kalau kena otak di otak kecil itu bisa mengganggu keseimbangan. Di situ juga sakit kepala ini bisa kadang orang mempersepsikannya seperti vertigo. Itu kan juga rasanya di kepala ya, jadi dia melek aja nggak bisa sampai muntah-muntah. Nah, itu bisa juga masuk di kategori S-nya. Jadi segera ke RS. Kalau ada tanda-tanda ke-6 tadi, ya harus dibawa segera ke rumah sakit, Pak. Jangan ditunda lagi. Pengalaman di rumah sakit kita, padahal kita juga sudah menggaungkan kemana-mana, Pak. Tapi kenyataannya memang stroke ini masyarakat itu belum teredukasi secara menyeluruh. Karena dari kasus yang datang ke rumah sakit kita, ya paling hanya 20% yang pasien ini bisa mendapatkan pengobatan terbaik. Karena masalah waktu, Pak. Bukan rumah sakit pelayanannya nggak cepat, tapi pasien ini dari serangan dibawa ke rumah sakit, sudah serangan ngerasa lemesnya udah dari hari Senin, dibawa rumah sakitnya baru hari Rabu. Ngerasa lemesnya atau nggak bisa bicaranya atau bicaranya ngaco itu sudah dari hari
2 hari yang lalu, sekarang baru dibawa ke rumah sakit. Padahal penanganan pasien stroke itu harus segera, harus cepat. Dengan waktu, Pak. 1 menit pasien stroke itu tidak ditangani dengan baik, itu 2 juta sel otak itu mengalami kerusakan. Makanya semakin lama pasien ini tidak segera ditangani, tingkat kecacatan atau tingkat kematiannya semakin tinggi. Bagaimana teman-teman atau awam bisa mengetahui dari gejala tadi kan sudah jelaskan bagaimana gejala mulai dari deteksi dini, lalu apa yang harus dilakukan, lalu dan harus namanya segera ke rumah sakit.